Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, pada hari ini kita akan belajar bersama. Sebelum kita mulai, silakan dipimpin salah satu untuk berdoa. Di tempat duduk siap gerak. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak sekalian, sebelum Pak Imam mulai kegiatan belajar mengajar pada hari ini, perlu Pak Imam sampaikan, Pak Imam ingin mengajak kepada kalian semua untuk selalu membangun perilaku terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, marilah dimanapun kita berada, kita berusaha untuk berbuat baik, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan. Kemudian, masih ingatkah kalian dengan materi kita sebelumnya? Masih ingat tentang apa? Bangun perilaku jujur, tanggung jawab, dan adil sebagai implementasi iman kepada hari akhir. Oke, sebelum kita masuk ke materi berikutnya, mari kita awali dengan pembiasaan, yaitu membaca Al-Quran. Silakan dibuka Al-Qurannya. Hari ini sesuai dengan materi kita, iman kepada hari akhir, maka kita akan membaca surat Al-Ghasyiyah. Silakan dibuka Al-Qurannya, surat Al-Ghasyiyah. Kita akan membaca ayat 1 sampai ayat 12. Sudah ketemu? Sudah ya. Oke, kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul ghasyiyah, wujuhun yawma idzin khashi'ah, 'amilatun nasibah, tasla naran hamiyah, tusqa min 'ainin aniyah, laisa lahum ta'amun illa min dhari', la yusminu wa la yughni min ju', wujuhun yawma idzin na'imah, li sa'yiha radiyah, fi jannatin 'aliyah, la tasma'u fiha lagiyah, fiha 'ainun jariyah. Shadaqallahul 'azim. Coba Raihan dibaca artinya. Artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sudahkah sampai kepadamu berita tentang hari kiamat? Pada hari itu banyak wajah yang tertunduk terhina karena bekerja keras lagi kepayahan. Mereka memasuki api yang sangat panas, diberi minuman dari sumber mata air yang sangat panas. Tidak ada makanan bagi mereka selain dari pohon yang berduri, yang tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar. Pada hari itu banyak pula wajah yang berseri-seri, rasa senang karena usahanya sendiri. Mereka dalam surga yang tinggi. Di sana kamu tidak mendengar perkataan yang tidak berguna. Di sana ada mata air yang mengalir. Ya, ayat atau surat Al-Ghasyiyah ini menjelaskan tentang apa? Menjelaskan tentang hari kiamat atau hari akhir, ya. Bagaimana hari akhir itu akan terjadi, dan itu sudah menjadi janji dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, untuk Al-Qur'annya bisa dikembalikan dulu. Dari yang paling belakang silakan maju ke depan untuk mengambil Al-Qur'annya, ditaruh di tempat.
Saya absensi dulu ya. Anis Putri, Arista Dwi, Diana Ayu, Dia Saputra, Dia Ratnasari, Krisda Skar, Muhammad Lutfi, Royhan, Rintan Dia, Tria, Rona, Kulin Nuha. Ya. Oke. Saya minta silakan kalian semua berdiri dulu. Silakan diperiksa kerampilannya. Sudah rapi ya? Silakan duduk kembali. Anak-anak sekalian, pada kesempatan kali ini nanti kita masih belajar tentang iman hari akhir. Kalau pertemuan pertama kemarin kita mempelajari tentang sikap iman kepada hari akhir. Kemudian pertemuan kedua kita mempelajari tentang membangun perilaku jujur, tanggung jawab dan adil sebagai implementasi dari iman kepada hari akhir. Nah, untuk pertemuan ketiga ini nanti kita akan membahas tentang menafsirkan makna iman kepada hari akhir, merinci periode hari akhir, dan juga kita akan mempelajari tentang bagaimana menunjukkan perilaku jujur, tanggung jawab dan adil sebagai perwujudan iman kepada hari akhir. Itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Maka sebelumnya silakan disimak video yang akan Imam sampaikan, diperhatikan kaitannya dengan dalam rangka kita mempelajari makna iman kepada hari akhir. You might see me talking, but is it even worth me living if I ain't got fear or faith or religion? Since the end of the beginning, and my soul's been taken. All this time I thought I was winning. Now I'm going through registration. Will my name be called by the one who rolls, or by the one who falls face down and balls and screams and cries? Send me back for another try. Request denied, access denied. Why can I see? Where are my eyes? Why can I speak? Why am I lips sealed, eyes closed? Why am I naked? Where are my clothes? And why are those things that I bought yesterday part of my back? Could this be what they say will be the day of no turning back? Judgment Day. Da 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 da. I see hell, I see those who done bad and those who done well.
I see angels, I see green birds, I see mankind and all of Allah's creatures. I see men up there on raised couches, 'cause while we only cried for Allah, He had bloodshed. And I see a woman going for any gate which she pleases, because she prayed fast and was a wife her husband was pleased with. Allah give us Jannah, Allah give us Jannah, Allah give us Jannah, Allah give us Jannah. Give Jannah to my mother, give Jannah to my father, give Jannah to my sister, give Jannah to my brother. Allah take us higher, Allah take us higher, Allah save us from the fire, Allah save us from the fire. Have mercy on us, have mercy on us, have mercy on us, have mercy on us on Judgment Day. A question. Suppose you learn tonight that tomorrow is your last day. In other words, after tomorrow you will die. What would you do? Where would you go? What would you eat? What would you drink? Who would you see? Who would you talk to? What would your thoughts be? What would your living be on that day? What would your actions be on the last day on the face of this earth? It makes you think. It makes you wonder. When disaster strikes, when the city quakes in fear, when there's no one to turn to. This is an emergency broadcast transmission. We're going to stay on the air for as long as possible. Oke, itu tadi sebuah film ya, cuplikan film yang menggambarkan bagaimana kejadian apa? Ya, kejadian hari akhir atau hari kiamat, di mana dunia ini akan hancur. Untuk selanjutnya ada video yang kedua, bisa diperhatikan bagaimana nanti kita dalam menjalani kehidupan. Marilah kita sama-sama saksikan berbagai kisah nyata tentang mereka yang menghembuskan napas terakhirnya di tempat dan waktu yang tidak mereka duga. Kematian itu datang dengan tiba-tiba, tidak pandang waktu, tempat, usia, keadaan, dan sebab-sebab yang jelas. Sebuah pemandangan yang mengenaskan. Beberapa saat setelah wasit memberikan kartu kuning untuknya, dia sempat tersenyum dengan keputusan tersebut. Namun tiba-tiba dia tidak bisa menjaga keseimbangan tubuhnya dan kemudian terjatuh membentur tanah.
napasnya naik turun. Ternyata dia sedang menghembuskan napas terakhir. Teman-temannya yang menyaksikan kejadian tersebut langsung tersungkur. Mereka menangis dan menjerit, seakan tidak percaya dengan kejadian yang baru saja terjadi. Kematian datang dengan tiba-tiba saat dia sedang semangat melangsungkan pertandingan. Sesuatu yang tidak pernah terpikir olehnya kalau hari itu merupakan hari terakhir bagi dirinya. Mengingat dia masih berumur relatif muda, yakni 24 tahun, sebuah usia yang telah menjebak banyak kaum muda dengan kelalaian. Peristiwa serupa sekaligus lebih mengerikan dalam pertandingan Liga Arab ini. Selepas pemain tersebut menghalau bola, tiba-tiba dia terjungkal-jungkal dengan gerakan yang sedikit aneh. Sebuah gerakan yang mirip dengan seekor ayam yang baru disembelih. Wasit dan rekan-rekannya pun kelihatan agak sedikit bingung dengan kejadian tersebut. Sepertinya dia sedang mengalami beratnya proses sakaratul maut. Pada tayangan kisah nyata ini, kita akan mendengar suara cerita seorang wanita yang sedang asik bermaksiat di kamar hotel. Tiba-tiba malaikat maut mencabut nyawanya. Na'udzubillah. فما أشده من خطاب وما أوبخه من تقرير ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله Dia adalah seorang imam Masjid Al-Fatih yang ada di wilayah Turki. Seperti biasanya, pada hari Jumat, dia pergi ke masjid untuk melaksanakan Jumat. Dalam tayangan ini, kita melihat sang imam menghampiri anak-anak untuk memberi sebuah permen. Beliau dikenal seorang imam yang sangat menyayangi anak-anak. Sesaat setelah beliau bangkit, tiba-tiba beliau terjatuh. Sambil menunjukkan tangan ke atas, beliau mengucapkan syahadat. Rupanya beliau sedang menghembuskan nafas terakhir menuju Allah yang Maha Rahman. O şekerleri verdikten sonra, çocukların başını okşadıktan sonra da Rabbine kavuştu. Ki bu şekilde yani. 15 yıl kutsal topraklarda, 30 yılda İstanbul'daki camilerde imamlık yapan Hoca Efendi'nin
3 ayların içinde Regaib Kandili sonrası Cuma namazı saatinde vefatı herkese Allah hepimize böyle ölüm nasip etsin dedirtiyor. Böyle güzel, tatlı, feyizli, bereketli bir ölüm Allah bizlere de nasip etsin. Dalam tayangan ini, kita akan melihat seorang ustadz sedang memberikan ceramah kepada jamaah. Tampak sang ustadz berceramah dengan kondisi yang biasa-biasa saja. Tiba-tiba, di tengah tausiahnya, beliau menghentikan dulu pembicaraan. Rupanya, pada saat itulah malaikat maut sedang menjemputnya. Dan Ustadz pun langsung roboh terjatuh. Allahu yarham. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Inna lillahi wa inna dengan wafatnya saudara kita ini. Beliau menghembuskan napas terakhir dalam keadaan bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita semua berharap kepada Allah diberikan akhir yang baik. Amin. Bagaimana ia menjalani kehidupannya, seperti itulah kemungkinan besar ia akan mengakhiri kehidupannya. Di ada video yang kedua ini, bagaimana seseorang meninggal dengan berbagai keadaannya. Ada yang husnul khotimah, ada yang su'ul khotimah. Ada yang meninggal dengan baik, ada yang meninggal dengan tidak baik. Nah, tentunya kita berharap meninggal dalam keadaan baik. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Nah, oleh karena itu kita mempelajari materi pada hari ini, yaitu nanti kita akan mempelajari tentang hari akhir, bagaimana kita menafsirkan makna hari akhir. Kemudian kita bagaimana menunjukkan perilaku adil, tanggung jawab dan jujur sebagai penerapan iman kepada hari akhir. Untuk lebih mendalami materi ini, nanti silakan kalian buat kelompok 3 kelompok saja. Nanti kita berhitung 1 sampai 3 ya, mulai dari Marta. Silakan. 1, 2, 4, 5, 7. Hanya 1, 2, 3, 1, 2, 3 ya. Silakan. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, nanti 1 dengan 1 siapa? 1 siapa? 2, 3. Ya, nanti silakan gabung dengan kelompoknya masing-masing. Nanti untuk materinya saya sampaikan kalau kalian sudah terbentuk kelompok. Jelas ya? Oke, silakan sekarang mulai membentuk kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya.
Untuk kelompok 1, silakan ditulis materinya. Menafsirkan makna iman kepada hari akhir. Menafsirkan makna iman kepada hari akhir. Kelompok 2 mana? Ya, kelompok 2 merinci periode hari akhir. Merinci periode hari akhir. Kelompok 3 menunjukkan perilaku jujur. Menunjukkan perilaku jujur, bertanggung jawab dan adil sebagai perwujudan iman kepada hari akhir. Sebagai perwujudan iman kepada hari akhir. Sudah jelas semua tugas dari masing-masing kelompok? Ya. Silakan kalian memulai diskusinya. Silakan kalian mencari materi yang terkait dengan tema yang sudah Pak Imam berikan. Nanti bisa dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, dikaitkan dengan perilaku yang kita alami selama ini dan juga yang dilakukan oleh lingkungan kita atau masyarakat kita. Iman itu kan artinya apa? Percaya kepada hari akhir. Untuk menafsirkan di sini bisa kaitannya dengan kita mendalami makna yang sebenarnya. Jadi makna iman itu dalam terhadap hari akhir itu seperti apa? Dan juga iman itu tidak hanya mengucapkan lisan, tapi juga menunjukkan dalam perilaku. Kita akan ditanya. Ini kelompok 2 ya. Materinya apa sih? Merinci periode hari akhir. Silakan dirinci. Merinci itu berarti tahap-tahapannya dari awal sampai akhir untuk hari akhirnya disampaikan. Ya. Di situ juga nanti ada istilah-istilah asing ya, yaumul mizan, yaumul jaza dan sebagainya, itu nanti disampaikan istilahnya dan juga dijelaskan artinya. Dengan nanti teman-teman yang lain nanti yang tadinya tidak tahu jadi tahu tentang makna yaumul jaza, yaumul mizan. Itu nanti sirat misalnya itu artinya apa? Dan tahapannya harus urut ya, mulai dari awal sampai akhir. Ya. Oke, untuk selanjutnya kita presentasikan dari hasil kerja, dari hasil diskusi kalian. Nanti kita mulai dari kelompok 1 dulu, siap ya? Ya. Nanti silakan kelompok lain menyimak apa yang disampaikan oleh kelompok 1, materinya apa, kemudian pendalamannya seperti apa. Kalau ada hal yang perlu ditanyakan, silakan nanti ditanyakan kepada kelompok yang presentasi. Oke, silakan kelompok 1 untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Makna dan fungsi beriman kepada hari akhir. Menafsirkan makna iman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir adalah bagian dari rukun iman
yang wajib diyakini seorang muslim bahwa seluruh alam termasuk dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran. Hari kiamat dibagi menjadi dua, yaitu kiamat sugro atau kiamat kecil, yaitu berakhirnya kehidupan semua makhluk yang bernyawa dalam skala kecil yang bercontoh kematian. Kedua, kiamat kubro adalah peristiwa yang amat besar karena pada saat itu dengan kudrat dan iradatnya alam semesta beserta isinya akan hancur binasa atau biasa disebut juga kiamat besar. Fungsi hari akhir. 1. Sebagai pemelihara diri manusia harus selektif dalam berbuat, bertindak, dan beramal. 2. Sebagai penunjang kehidupan yang tenang dan tentram karena telah melaksanakan ibadah maupun muamalah. 3. Sebagai perwujudan akhlakul karimah dan menghilangkan sifat buruk yang ada pada manusia. Sebelum kami tutup, adakah yang ingin ditanyakan? Saya. Salah satu bagian dari rukun iman adalah beriman kepada hari akhir. Rukun iman keberapakah beriman kepada hari akhir? Beriman kepada hari akhir adalah rukun iman yang kelima. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak. Ya, sekian dari kami. Apabila ada salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan kembali ke tempat. Kasih aplaus untuk kelompok dulu. Oke, selanjutnya kelompok 2 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan nama saya. Anis Kristiawati. Nama saya Diana Ayu Kamuji. Nama saya Wibra. Periode hari akhir. Merinci periode hari akhir. Periode hari akhir adalah gambaran alam semesta akan hancur secara total dan kehidupan semua makhluk Allah akan berakhir. Maka mulailah kehidupan baru. Manusia menjalani tahapan kehidupan yang baru dan proses menuju alam baka yang memiliki beberapa tahapan, yaitu 8 periode hari akhir. 1. Yaumul Ba'as atau hari kebangkitan. 2. Yaumul Hasyar atau alam mahsyar. 3. Buku catatan. 4. Yaumul Hisab dan Yaumul Mizan. Yaumul Hisab adalah hari ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan semua amalan di akhirat dihisab. Dosa kecil atau dosa besar dihilangkan, dihitung semua seksama dan teliti, dan anggota tubuh yang menjadi saksi. Yaumul Mizan, timbangan yang adil berisi kebajikan dan kejahatan yang telah diperbuat manusia. 5. Asyirat, jembatan yang terbentang di atas neraka menuju surga. 6. Yaumul Jasa, suatu hari ketika manusia akan menerima balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balasan yang diterima tergantung amalan manusia semasa hidup. 7. Balasan perbuatan baik dengan surga. 8. Balasan perbuatan buruk dengan neraka. Ada yang mau bertanya? Saya. Ya, silakan. Pernahkah dikatakan bahwa manusia ketika di alam mahsyar nanti bisa bertemu orang yang
diidolakannya. Lantas apakah hal tersebut benar, dan jika iya, apa ada dasarnya? Menurut pengetahuan kami, suatu saat di padang mahsyar itu manusia tidak akan mengetahui siapapun yang ada di sekelilingnya, bahkan walau itu saudara sendiri. Karena saat di padang mahsyar manusia memikirkan dirinya sendiri, karena saat di padang mahsyar tersebut belum ditemukan jawaban pasti. Ada yang mau bertanya lagi? Jelaskan pengertian ilmu jaza. Pengertian ilmu jaza. Yaumul jaza adalah hari ketika manusia akan menerima balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balasan yang diterima tergantung amalannya selama ini. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke lawat dua. Terima kasih. Oke, sebelum lanjut ke kelompok 3, silakan semuanya berdiri. Jadi silakan kalian berpasang-pasangan. Ya, dua orang. Ya. Nah, oke, silakan. Setelah berpasangan tentukan pemain 1 dan pemain 2. Pemain 1, pemain 2. Ya, sudah ditentukan? Hah? Ya, pemain 1 coba. Ya. Ini, timbang-timbang. Pemain 2. Pemain 2. Oke. Silakan. Kedua tangan diangkat seperti imam. Kedua tangan diangkat dengan pasangannya berhadapan. Tangan kanan silakan ditaruh di bawah telapak tangan pasangannya. Kanan di bawah. Tangan kanan di bawah. Kanan di bawah. Ya. Kanan kiri. Tangan kanan di bawah. Ya. Sudah, tangan kanan di bawah. Bawah tangan temannya. Sudah. Ketika saya bilang 1, berarti pemain 1 menepuk tangan pemain 2. Paham? Ya, 1. Ya, pemain 1 menepuk lawannya. 2 berarti pemain 2 yang menepuk lawannya. Jelas? Oke, saya ulangi. 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2. Oke. Ketika saya bilang sasa, berarti yang menepuk pemain 1, tetapi pemain 2 berusaha menghindar. Paham ya? Ketika saya bilang sasa, berarti pemain 1 yang menepuk, pemain 2 menghindar. Sasa. 1. Ya, kalau 1 tidak menghindar. Ya. Kalau saya bilang duduk, berarti yang menepuk pemain 2, pemain 1 berusaha menghindar. Jelas ya? Duduk. 2. Ya, pemain 2 yang menepuk tapi tidak menghindar. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, duduk. Ulangi. 1, 2, 1, sasa. Malah menghindar sendiri ya. Oke. Tepuk tangan semua. Silakan duduk kembali. Ya, kalau kita tadi sudah diskusi lama mungkin sampai ya kita akan dulu sebentar. Oke, selanjutnya kelompok 3.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok Ikra akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perilaku jujur, bertanggung jawab dan adil sebagai perwujudan iman pada hari akhir. Menunjukkan perilaku jujur, bertanggung jawab dan adil sebagai perwujudan iman kepada hari akhir. Perilaku jujur, tidak mencontek soal ujian, berkata jujur saat ditanya oleh orang lain, tidak berdusta meski sedang bercanda, tidak mengambil barang milik teman. Adil membagi suatu hal tanpa pandang bulu, tidak membedakan teman berdasarkan ras dan agamanya. Perilaku bertanggung jawab, memperbaiki barang yang tidak sengaja dirusak, membayar ganti rugi, menjadi pemimpin yang baik. Apakah ada pertanyaan? Apa hubungan beriman kepada hari akhir dengan perilaku jujur, tanggung jawab, dan adil? Dengan kita beriman pada hari akhir, maka kita akan dengan giat dan semangat untuk melakukan semua perbuatan terpuji seperti sifat jujur, tanggung jawab, dan adil. Karena kita yakin bahwa perbuatan kita akan dimintai pertanggungjawaban di hari akhir. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus. Oke, demikian tadi untuk diskusi kita hari ini. Ada 3 materi yang sudah disampaikan oleh masing-masing kelompok. Coba kita review sebentar, kita refleksi sebentar untuk materi yang sudah kita sampaikan tadi. Masih ingat tadi materi dari kelompok 1 yang disampaikan apa? Apa? Materi kelompok 1 tentang apa? Iman kepada hari akhir. Tentang iman kepada hari akhir. Untuk materi yang kedua? Ya, periode hari akhir. Kemudian yang ketiga tentang sebagai perwujudan iman kepada hari akhir. Itu materi yang sudah kita pelajari. Artinya selain kita mengimani, kita juga berusaha membangun dalam perilaku kita sehari-hari. Tidak hanya kita percaya, tidak hanya kita mempelajari pengertiannya, tetapi harus kita implementasikan, harus kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, itu materi kita pada hari ini. Selanjutnya nanti Pak Imam akan membagi LKPD, lembar kerja peserta didik ya. Nanti sebagai evaluasi kalian, silakan nanti dikerjakan. Setelah selesai, besok nanti dikumpulkan pada pertemuan berikutnya. Oke, sudah dapat semua? Ya udah. Ya. Oke, selanjutnya pada hari ini kita sudah banyak belajar tentang materi tentang iman hari akhir. Pak Imam berharapkan itu semua bisa merubah perilaku kita yang tadinya kurang baik menjadi lebih baik. Nah, selanjutnya mari kegiatan pada hari ini, belajar kita pada hari ini kita tutup dengan berdoa. Silakan salah satu untuk memimpin berdoa. Untuk hari ini, pembelajaran hari ini kita dengan berdoa. Di tempat duduk siap gerak. Berdoa. Selesai. Oke, sekian dari Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.